Terus baru nanti kita ketemu klasifikasi puasa yang sangat terkenal dari Ghazali. Ada awam, ada khawas, ada khawasul khawas, ada awam, ada khusus, ada khususul khusus. Ada biasa, ada khusus, ada istimewa, dan ada super. Itu kalau pakai istilahnya martabak. Ya, martabak itu kan ada martabak biasa, ada istimewa, ada super. Yang satu telurnya satu, yang satu telurnya dua, yang terakhir telurnya tiga. 4 kelihatannya, saya lupa satunya apa. Oke, telurnya saya ingat saya sampai 4. Oke, jadi puasanya orang biasa. Kelihatannya kita sering ada lebih banyak di sini. Menahan diri dari memasukkan sesuatu dalam perut. Dan kemaluan terjaga. Itu definisi yang kita pakai. Pokoknya kita hati-hati, benar jangan ada sesuatu yang masuk ke perut. Kan itu yang sering kita bahas waktu puasa. Pak, kalau nelan ludah batal enggak? Pak, kalau saya dulu apa? Kentut di air batal enggak? Pak, kalau itu jadi kita sing dipikir itu pokoknya apa yang masuk ke mulut sama itu dong. Itu puasanya orang awam. Pak, harus hubungan suami istri enggak, Pak? Kalau enggak berhubungan mimpi batal enggak, Pak? Pak, harus selalu begitu yang kita bahas. Dimensi fisiknya. Ya enggak salah. Cuma masa levelnya masih ini gitu loh. Itu kalau arah SD dan TK yang bahas ini. Pak, kalau sikat gigi batal enggak? Kamu kan selalu ribut di situ. Ya, sikat gigi ya enggak batal. Kalau kumur-kumur terus ditelan itu batal. Ya kan? Pak, kalau nangis batal enggak? Kan ada ya, saya sering ditanya gitu zaman dulu waktu kecil. Nangis batal enggak? Ya, nangis enggak batal. Kalau nangis terus air matanya diwadahi terus diminum batal. Ya kan? Oke. Kalau marah-marah batal enggak? Ya, kalau marah-marah terus kamu mecah botol terus isinya kamu minum ya batal. Kalau fisik gampang, rumusnya gampang kalau fisik. Cuma kita biasanya ini. Tapi yo ini gerbangnya, jangan disepelekan. Cuma jangan berhenti di sini, itu maksudnya Ghazali. Diawali dari sini, mencegah perut dan kemaluan. Pak, kalau sudah imsak masih boleh makan nggak, Pak? Boleh. Kalau sudah subuh, Pak, saya sudah terlanjur subuh belum minum, Pak. Boleh nggak minum? Nah, terus kamu bingung, boleh nggak ya? Tapi kalau nggak minum nanti haus sampai siang. Salahmu dewe, tangine telat. Jadi fikih itu jelas, eksak, ukurannya gampang, mudah dideteksi. Jadi puasa cuma jangan dititik beratkan di sini. Hanya saja memang orang-orang tertentu yang belum nyampe mengawali puasa itu dari sini. Kekurangannya puasa ini ya hanya dapat lapar dan haus. Bahkan tidak menghalangi katanya Ghazali dari kemaksiatan, dari nafsu. Puasa sih puasa, tapi nunggu buka puasa nongkrong di mall terus lihat yang lewat-lewat. Waduh, mulusnya ya bodoh aja. Nggak terhalangi. Kalau ada, puasa-puasa kok gitu. Loh kan yang penting nggak makan, nggak minum, dan nggak gituin. Nah, ya sah puasamu, cuma ini levelnya awal. Nggak dapat manfaat dari puasa. Puasa sih puasa, tapi nanti lihat TV mulai pagi sampai sore. Kan nggak dosa, Pak. Ya ndak ya, waktumu habis sia-sia. Ndak dapat manfaatnya puasa. Oke, dia puasanya sih puasa, tapi tiap hari depan HP, otek-otek HP, nggak pernah berhenti di situ. Kalau diingetin, Mas kok HP-an terus? Oh ini ngaji nih, dianggap pura-puranya ngaji, padahal ya ndak. Jadi puasanya orang awam. Kalau masih hanya memperhatikan mulut dan semua lubang biar tidak kemasukan sesuatu, itu puasanya orang awam.
umum. Kalau puasa kok yang dibahas buka puasa terus, sama. Puasanya orang awam, sibuk. Besok bukannya apa ya? Besok lusa bukannya apa ya? Masjid yang paling enak takjilnya apa ya? Kan ada toh yang survei, wah enak di sana. Alah kalau di sini cuma teh sama jajan, sana ada makannya. Oh sana lebih seru lagi, lauknya nggak cuma teh. Nah itu berarti kalau kamu sibuk di situ, ya ndak salah, wong gratisan. Ya, kapan lagi, ya kan? Kalau swadaya kan paling kamu ngangkring. Nah ini ada kesempatan makan enak 1 bulan, gratis. Akhirnya itulah yang terjadi, level puasanya nggak naik-naik. Level puasa awam. Sekarang kan di mana-mana ada buka bersama gratis. Kalau kamu jeli, kamu bisa makan enak banyak. Oke, cuma yo mosok levelnya itu. Puasa kita sudah mahasiswa S1, S2, jangan-jangan ada yang S3. Masih mikir takjilan. Oke, terus jadi level lebih tinggi dari awam adalah puasa khusus. Kalau puasa khusus itu puasanya awam tapi plus. Masih memperhatikan fisik. Bukan cuma mulut sama kemaluan, tapi juga mata dan semua anggota tubuh yang lain. Itu orang khusus. Mata ndak lihat yang maksiat-maksiat, telinga nggak dengerin yang ndak penting, yang jelek-jelek, tangan tidak melakukan sesuatu yang tidak berguna apalagi menyakiti orang lain, kaki tidak bergerak, tidak membawa diri kita ke tempat yang sia-sia apalagi membawa pada kemaksiatan. Itu orang khusus yang dipuasakan fisiknya seluruhnya dari melanggar perintah dan larangan Allah. Itu puasanya orang khusus. Jadi orang khusus itu waktu dia puasa tidak cuma mikir yang penting dia tidak makan, tidak minum, tapi matanya juga dia jaga, telinganya dia jaga, tangannya dia jaga, kakinya dia jaga. Ya kayak saya ceritakan tadi, tidak lihat yang tidak penting, tidak lihat yang mulus-mulus, tidak lihat yang bikin dosa, tidak lihat yang bikin kamu bilang astagfirullahaladzim itu. Ya mau lihat apa? Kamu kan sering lihat astagfirullah. Itu kalau semester 1, kalau semester 6 alhamdulillah. Oke, tidak lihat yang gitu-gitu. Itu orang khusus biasanya. Tangannya juga tidak usil, tidak menyakiti orang. Tanganmu itu kan sering menyakiti orang, tapi kamu nggak sadar. Ketika kamu mejet-mejet HP, mejet-mejet untuk dikirim via WA yang isinya bikin orang sakit hati, itu kan tanganmu sedang menyakiti orang lain. Nah itu waktu puasa usahakan jangan deh. Ya bener temenmu itu masih jomblo, tapi ndak usah tiap hari kamu sendiri. Piye mblo, piye anu ndak lah. Sementara waktu puasa libur lah, ya. Wong yo sesama jomblo pakai mengejek. Jadi puasa khusus. Usahakan seluruh anggota tubuh kita juga puasa. Telinga juga ndak usah dengerin yang ndak penting, gosip yang ndak perlu. Gunakan strateginya Socrates. Kalau ada temanmu ngajak gosip, kamu tanyai dulu dia. Kalau dia mau membawa berita, kamu stop dulu sebentar. Yang pertama tanyakan, yang kamu bawa itu sesuatu yang benar apa enggak. Kalau dia bawa gosip, biasanya dia akan jawab, ya enggak tahu kepastiannya gimana, benernya gimana. Wong saya cuma dapatnya copy paste misalnya. Itu yang pertama, filternya. Yang kedua, tanyakan lagi. Oke lah seandainya itu benar, kira-kira ada manfaatnya enggak? Kamu kasih tahu padaku. Itu filter kedua.
Kalau tidak ada ya sudah. Yang ketiga, tentang hal yang baik enggak. Mungkin benar, ada manfaatnya saya tahu, tapi tentang hal yang jelek. Untuk waktu puasa, latihanlah enggak dulu. Kalau ada temenmu posting yang sekiranya itu pasti fitnah, itu hoax, atau kamu enggak bisa memastikan kebenarannya, mending enggak usah dibaca dulu. Dan tidak usah didengarkan dulu sementara, sampai kamu yakin atau ada konfirmasi bahwa itu baik dan benar. Nah, ini puasa khusus namanya. Dan juga tidak usah mencium yang tidak penting-penting. Saya tidak tahu contohnya gimana mencium. Ya kalau mungkin kamu jalan-jalan di mall, kamu hembus-hembus, wah parfumnya wangi sekali. Kayak kemarin waktu haji, orang dilarang pakai parfum. Karena bau parfum itu kan bisa membangkitkan imajinasi macam-macam. Nah itu antara lain mungkin gunanya kita menjaga hidung. Hidung itu kan selain membau juga sok-sok juga buat mencium. Kan ada beda antara membau sama mencium. Kalau puasa ya mending libur dulu ciumnya. Nanti kalau sudah buka puasa. Oke, terus. Jadi puasa khusus. Kalau awam hanya mulut sama kemaluan yang dijaga. Kalau khusus tidak cuma itu. Semua anggota tubuh dijaga. Jangan sampai maksiat. Nah, bahasa ceramahnya begitu. Jangan sampai melakukan dosa kecil-kecil. Ya Allah itu maha pengampun. Cuma kalau disepelekan, kan banyak cerita dosa kecil padahal orangnya baik membawa ke neraka. Amal baik yang kecil padahal selama ini orangnya jahat membawa ke surga. Pelacur menolong anjing bisa masuk surga. Loh itu kan susah. Pelacurnya sudah dosa besar, yang ditolong itu anjing. Padahal anjing itu kalau lewat di sini kamu lempari pakai batu sampai tewas. Gara-gara ini loh seorang pelacur bisa masuk surga. Itu kan karena Allah berkenan. Ada ulama besar melakukan kejahatan kecil masuk neraka karena Allah tidak berkenan. Kan ada cerita, mungkin setengah anekdot. Ada kiai yang pulang kondangan karena jamuannya tongseng kambing. Pulangnya dia selilitan. Ada di giginya keselip bekasnya daging, susah diambil. Sambil jalan ada pagernya tetangganya dipotong dikit, dibuat tusuk giginya, dibuat itu terus dibuang. Gara-gara kayu kecil ini dia terhalang masuk surga. Gara-gara selilit. Malaikat, loh saya ini kiai, enggak. Kamu melakukan dosa yang bikin Allah enggak berkenan. Disuruh mampir dulu di neraka. Hanya gara-gara selilit kecil. Hanya gara-gara tusuk gigi kecil. Maka hati-hati. Latihannya antara lain puasa. Kadang-kadang kita kan menyepelekan amal-amal jelek karena kita anggap kecil. Alah pak, kita kan friend pak, enggak apa-apa. Sekali-sekali dikerjain enak. Kita sering gitu sama teman. Nah ini saatnya kita puasa. Puasa yang khusus. Terus ini puncaknya. Khawasul khawas, khususul khusus. Super. Katanya Ghazali, yang bisa masuk ke level ini itu yang jelas Anbiya, Siddiqin, orang-orang siddiq, auliyanya Allah. Orang-orang ini ndak cuma fisiknya, ndak cuma mulut dan kemaluan, ndak cuma semua anggota badan, tapi juga hati dan batinnya. Kalau tadi menjaga mata dari melakukan maksiat, kalau khawasul khawas niat melihat yang maksiat saja ndak. Niat saja untuk mendengarkan yang jelek-jelek enggak. Kalau dia merasa berniat yang jelek-jelek tadi, dia merasa puasanya batal. Itu khawasul khawas.
Kalau orang khusus tadi kan pokoknya jangan sampai jalan-jalan di mall niat yang tidak pantas. Begitu ada keinginan orang yang ini ditahan, wong ini sedang puasa. Ini orang khusus. Tapi orang khawasul khawas ingin saja ndak. Kalau ada keinginan itu muncul, dia merasa puasanya rusak. Ini khawasul khawas. Jadi levelnya dia sudah sangat terjaga. Pikiran-pikiran yang sifatnya duniawi, ambisi-ambisi, hasrat, hawa, nafsu, sudah sepenuhnya bisa dikontrol. Sehingga kalau dia tidak ingin muncul, ya tidak muncul. Bahkan hanya rasa ingin saja. Itu orang-orang khawasul khawas. Para nabi, para siddiq, para aulia. Yang diingat cuma satu, yang diinginkan cuma satu, yaitu Allah. Jadi satu-satunya yang dimaksud, yang ditarget, yang dituju hanya Allah. Ini orang-orang khawasul khawas. Kesibukannya satu-satunya hanya Allah. Ini khawasul khawas. Yang duniawi tidak muncul sedikit pun ke permukaan. Jadi saatnya yang jasmani ditinggalkan oleh orang khawasul khawas. Sudah sepenuhnya ditaklukkan. Itu khawasul khawas. Kalau yang khusus tadi masih diperjuangkan. Kalau khawasul khawas sudah menang dalam perjuangan itu dan tidak ganggu lagi yang jasmaniah. Sisa yang rohaniah. Nah ini khawasul khawas. Puasa yang nyampe di level ini adalah puasanya para nabi. Pingin saja ndak. Nah, itu kalau kalian sudah nyampe makom ini berarti kalian sudah wali. Terbersit di hati aja ndak. Jangankan nyontek, jangankan pingin nyontek saja ndak muncul di batinnya. Jangankan curang, ingin curang saja tidak pernah ada niat. Kalian kan sering begitu, wah ini ada HP keleleran nih. Kalau tak curi bisa loh ini sebenarnya. Nah, itu muncul keinginan, meskipun nggak dilakukan. Punya teman kok nggak pernah open sama barangnya. Ini ditinggal, ini kalau tak ambil, dia nggak akan tahu ini. Itu kan muncul pikiran jahat, pikiran jelek. Kalau orang khawasul khawas ini pikiran jelek semacam itu aja nggak muncul. Kalian lihat ada cewek lewat atau cowok lewat, kan kadang pikiranmu jelek meskipun hanya di pikiran. Itu kayak gitu seandainya, kan seandainya. Orang khawasul khawas seandainya nggak muncul. Kalian kan masih membayangkan. Karena pikiran itu kan dahsyat. Yo, mungkin mata bisa merem, tapi pikiran nggak bisa. Mata bisa ditutupi, pikiran nggak bisa. Kalian lihat orang bercadar saja kadang-kadang kan sudah ditutup, tinggal matanya saja kalian masih bisa. Itu kalau dibuka kira-kira kayak gimana ya? Itu kan pikiranmu yang mau, matamu sudah nggak bisa menjangkau, wong sudah dicadari. Tapi pikiranmu yang ingin membuka. Apalagi yang nggak pakai baju. Oh enggak ya, kalau nggak pakai baju nggak kamu pikir wong sudah dibuka. Oke, jadi khawasul khawas. Gagasan, pikiran jelek, pikiran jahat, hasrat duniawi tidak muncul. Muncul ada enggak? Kalau tadi yang di khusus muncul tapi ditahan. Kalau yang di awam tidak ditahan kecuali yang mulut sama kemaluan. Nah itu bedanya awam, khusus sama khususul khusus.